Berbicara pada konferensi pers pra-pertandingannya pada hari Rabu, Ruben Amorim mengungkapkan bahwa Matthijs de Ligt telah kembali ke skuad utama Manchester United. De Ligt telah absen dari 3 pertandingan terakhir Setan Merah karena cedera, dan terakhir kali tampil dalam kekalahan 1-0 United di Liga Primer dari Nottingham Forest. Namun, Amorim mengonfirmasi bahwa Aiden Heaven akan absen untuk United pada pertandingan perempat final Liga Eropa leg kedua dengan Lyon pada hari Kamis. Jonny Evans telah kembali berlatih untuk United, tetapi bek veteran itu belum siap untuk bermain di tim utama dalam pertandingan mendatang. Amad Diallo absen pada bulan Februari karena cedera, tetapi Amorim berharap pemain Pantai Gading berusia 22 tahun itu kembali untuk United sebelum musim berakhir. Amorim berharap Matthijs de Ligt dapat bermain dalam beberapa minggu ke depan. Amorim telah mengonfirmasi bahwa Andre Onana akan kembali menjaga gawang Manchester United saat mereka menghadapi Olympique Lyonnais. Pelatih kepala Manchester United itu juga mengonfirmasi bahwa setelah mengalami cedera hamstring selama akhir pekan, Joshua Zirkzee tidak hanya akan absen dalam pertandingan melawan Lyon, ia juga akan absen selama sisa musim ini. Manchester United hanya memiliki 2 pilihan penyerang senior menjelang pertandingan Liga Eropa minggu ini dengan Lyon di Old Trafford. Hari Kamis adalah hari penentuan bagi Manchester United, dengan kekalahan membuat klub tidak memiliki apapun untuk diperjuangkan dengan lebih dari sebulan tersisa, hingga musim Liga berakhir. Namun, ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah minggu ini, dengan United kehilangan Joshua Zirkzee karena kemungkinan cedera yang mengakhiri musim. Cedera yang dialami pemain Belanda tersebut, bersama dengan Chido Obi yang tidak memenuhi syarat untuk Liga Eropa musim ini, berarti hanya Rasmus Højlund yang akan tersedia sebagai striker. Amorim telah terjun ke akademi untuk mencari solusi. Ini membuat Gabriele Biancheri akhirnya diberi kesempatan untuk berlatih di bawah Amorim. Biancheri terlihat dalam latihan tim utama menjelang Lyon, terlibat dalam latihan rondo bersama Bruno Fernandes. Biancheri berpeluang untuk melakukan debut senior United musim ini, dan ini adalah langkah pertama untuk mewujudkannya. Jika ia dapat membuat Amorim terkesan, ada peluang bagus ia dapat menempatkan dirinya bersama Jack Moorhouse di ambang debut. Amorim telah memberikan 2 debut Akademi United musim ini, dengan Chido Obi dan Harry Amas, memimpin jalan bagi para pemain muda yang berharap untuk masuk ke tim utama. Bergabung dengan Biancheri dalam latihan adalah Moorhouse, Jayden Camason, dan Harry Amas. Sementara itu, sesi tersebut juga memperlihatkan kembalinya Jonny Evans. Manchester City dan Chelsea telah dikaitkan dengan Vanja Milinkovic-Savic dari Torino dalam beberapa minggu terakhir. Kini tampaknya Manchester United juga tertarik pada kiper tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu bisa dibilang sebagai kiper terbaik di Serie A musim ini, dan sebelumnya telah disebutkan bahwa ia memiliki klausul pelepasan sebesar 20 juta euro, yang akan berlaku hingga akhir Juli. La Stampa, sebagaimana disampaikan oleh Cuore Toro, telah melaporkan hari ini bahwa Manchester United tertarik untuk membawa Milinkovic-Savic kembali ke Old Trafford. Mereka mencatat bahwa kiper tersebut menghabiskan 1,5 tahun di Akademi Muda Setan Merah antara tahun 2014 dan 2016. Waktunya terganggu karena masalah izin kerja. Tetapi kembalinya ke Manchester United akan menjadi titik balik dalam karirnya. Saat ini, pemilik Torino Urbano Cairo menginginkan biaya sebesar 20 juta euro untuk menjual pemain bintang tersebut, dan informasi tersebut juga sejalan dengan fakta bahwa klausul pelepasannya juga mencapai 20 juta euro hingga Juli. Manchester United dikabarkan menilai pemain internasional Serbia tersebut pada angka 12 juta euro saat ini, dengan kontrak Milinkovic-Savic saat ini berakhir pada musim panas 2026, tetapi klub Italia tersebut memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 1 tahun lagi. Manchester United tengah memantau penyerang Bayer Leverkusen, Patrick Schick, sebagai opsi penyerang tengah potensial di musim panas, menurut jurnalis Jerman Patrick Berger. Aktivitas transfer diperkirakan akan terbentuk di Old Trafford, dengan Ineos terus berbicara kepada agen sejumlah pemain. Untuk pemain yang masuk,
klub tengah mencari opsi penyerang menyusul performa yang mengecewakan musim ini, dengan MU hanya mencetak 38 gol di Liga Primer, tim ketiga paling sedikit di luar zona degradasi. United tengah memantau situasi Sheikh di B Arena dan mempertimbangkan untuk merekrutnya di musim panas. Raksasa Liga Primer telah membuka pembicaraan awal untuk mendapatkan pemain internasional Republik Ceko tersebut, yang merupakan salah satu dari beberapa target yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh klub. Pemain berusia 29 tahun itu masih memiliki sisa kontrak 2 tahun dengan Leverkusen, dan Berger menambahkan bahwa juara bertahan Bundesliga itu akan meminta biaya hingga 25 juta pound, agar penyerang setinggi 6 kaki 3 inci itu bisa meninggalkan klub pada musim panas. Sheikh lebih memilih pindah ke Liga Premier dan telah mengesampingkan kepindahan ke Timur Tengah, yang dapat memberi keuntungan bagi United dalam mengamankan kesepakatan. Pengalaman, fisik, kekuatan udara, dan kecepatannya, membuatnya sangat cocok untuk tuntutan dan intensitas Liga Premier, jika ia bergabung dengan United musim panas ini. Ketertarikan Manchester United yang sudah lama pada bek tengah Sporting, Gonçalo Inácio, akhirnya dapat terwujud pada musim panas, dengan klub Portugal itu kini dilaporkan terbuka untuk menjual pemain berusia 23 tahun itu. Menurut Abola, pengejaran United terhadap bek Portugal itu dimulai lebih dari setahun yang lalu, dan meningkat setelah mantan manajernya, Ruben Amorim, mengambil alih kendali di Old Trafford. Sekarang, perubahan sikap yang signifikan dari atasan pemain itu saat ini dapat membuatnya dijual pada musim panas, dengan setan merah berada tepat di depan antrean. Abola mengklaim bahwa Sporting sebelumnya tidak menunjukkan keinginannya untuk transfer pemain itu, tetapi sekarang terbuka untuk negosiasi. Inácio telah melihat peningkatan minat dari beberapa klub di liga-liga utama Eropa, jadi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya akan ketat. Tetapi United memegang 2 kartu truf utama. Yang paling jelas, bek tengah berbakat itu memiliki hubungan yang sudah terjalin dengan Amorim, dan merupakan bagian penting dari tim sensasional yang memenangkan gelar tahun lalu. Namun, ia juga memiliki agen yang sama dengan Bruno Fernandes, yang pindah dari Lisbon ke Manchester 5 tahun lalu, dan Abola mencatat bahwa orang yang mewujudkannya, Miguel Pinho, memiliki hubungan istimewa dengan setan merah. Atas alasan ini, United dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk merekrutnya. Namun, tentu saja akan ada pihak lain yang berminat, dan laporan tersebut menjelaskan bahwa raksasa Jerman Borussia Dortmund telah menanyakan tentang Inácio pada bursa transfer Januari, tetapi ditolak oleh klub dan pemain. Sporting terbuka untuk bernegosiasi dan harga telah ditetapkan sebesar 45 juta euro, sementara Inácio sendiri melihat masa depan di luar Alvalade.